Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan kelompok 2 dari kelas D akan menjelaskan tentang praktikum teknologi farmasi 3 yang berjudul kontrol kualitas sedia injeksi. Nah, praktikum kali ini bertujuan agar mampu memahami proses kontrol kualitas sedia injeksi, kemudian mampu menganalisis tujuan dan fungsi kontrol kualitas sedia injeksi, serta setelah melakukan pengujian kontrol kualitas dapat menyimpulkan sedia injeksi memenuhi persyaratan kualitas atau tidak. Nah, injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, atau suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit, atau melalui kulit, ataupun melalui selaput lendir. Injeksi diracik dengan melarutkan, mengemulsi, atau mensuspensikan sejumlah pelarut, atau dengan mengisikan sejumlah obat ke dalam wadah dosis tunggal ataupun dosis ganda. Suatu sedia injeksi harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga aman bagi pemakainya, tidak menyebabkan iritasi jaringan ataupun efek toksis. Nah, persyaratan lain yang juga harus ada seperti harus jernih, yang berarti tidak ada partikel padat kecuali bentuk suspensi. Kemudian sediaan tidak berwarna, kecuali bila obatnya memang berwarna. Sediaan juga harus steril. Bila pemberian dalam jumlah besar, maka tidak boleh mengandung pirogen, sedapat mungkin isotonis dengan cairan tubuh agar tidak terasa sakit apabila disuntikkan. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu pengemas ampul, pengemas vial, bejana, spektrofotometer, lampu 50 watt, pH meter, beker gelas, penutup vial, timbangan analitik, spek injeksi, termometer, labu ukur, corong pisah, stopwatch, pipet volume, pangas air, lempeng KLT, pignometer, membran filter, serta gelas ukur. Bahan yang digunakan yaitu metilen biru, kertas pH, etanol 95%, aquades, tisu, hewan uji berupa kelinci, dapar pH 9, larutan NaOH, diklorometan, enzim fosfatase basa, serta kertas saring. Cara kerja uji kejernihan dilakukan dengan mengambil 4 ampul dan 4 vial. Amati di dekat lampu 50 watt, putar sediaan 360 derajat dan goncang perlahan. Catat adakah partikel mengambang. Uji kebocoran dilakukan dengan menyiapkan bejana, dengan memasukkan aquades hingga memenuhi 3/4 bejana. Catat volume aquades yang digunakan. Masukkan cairan metilen biru dengan kadar 1%. Aduk hingga merata. Ambil 3 buah ampul dan 3 buah vial, masukkan ke dalam bejana. Jika mengapung, gunakan pemberat. Setelah 30 menit, keluarkan ampul dan vial, amati cairan di dalam sediaan. Uji volume dilakukan dengan membuka penutup vial dan patahkan leher ampul. Kemudian sedot cairan dari dalam wadah menggunakan spet injeksi. Lalu catat berapa volume yang ada di dalam sediaan. Uji pH dilakukan untuk ampul dan vial. Untuk ampul, dari hasil pengujian volume disedot 0,5 sampai 1 mili cairan. Teteskan pada kertas pH. Bandingkan dengan indikator lalu catat pH. Untuk vial, gunakan semua cairan, masukkan ke dalam gelas beker kecil yang telah dibersihkan sebelumnya. Hidupkan pH meter dan celupkan stik pH meter di dalam larutan injeksi. Lalu catat pH yang teramati. Selanjutnya adalah pembahasan. Jadi pada praktikum kali ini, praktikan akan melakukan suatu pengujian kualitas kontrol untuk memastikan kualitas dari sediaan injeksi, ampul dan vial, dexamethasone, natrium fosfat yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya. Jadi, pengujian yang dilakukan diantaranya ialah uji organoleptis, uji kualitatif, uji kuantitatif, uji penetapan pH, uji pirogenitas, uji kebocoran, uji keseragaman bobot, uji keseragaman volume, uji kejernihan, dan uji sterilitas. Pengujian ini dilakukan dengan skala laboratorium sehingga tidak membutuhkan banyak sampel. Uji pertama yang dilakukan adalah uji organoleptis sediaan. Tujuan dari dilakukannya pengujian ini ialah untuk mengetahui sifat fisika dari sediaan injeksi yang telah dibuat. Ada beberapa yang diamati pada uji organoleptis ini, diantaranya ialah pengamatan warna, pengamatan bau, dan pengamatan tekstur dari sediaan. Persyaratan dari uji organoleptis pada praktikum kali ini adalah larutannya itu berupa larutan jernih atau tidak berwarna, tidak berbau, dan teksturnya itu berupa cairan. Jadi pada vial pertama itu didapatkan pada data hasil pengamatan bahwa sediaan tidak memenuhi persyaratan karena berbau dan tidak jernih, sedangkan pada vial kedua itu sediaan telah memenuhi persyaratan. Sedangkan pada ampul pertama itu sediaan tidak memenuhi persyaratan karena tidak jernih, dan pada ampul kedua itu sediaan juga tidak memenuhi persyaratan karena berbau. Uji kedua adalah uji penetapan pH. Jadi uji penetapan pH ini dilakukan untuk mengetahui apakah pH sediaan sudah sesuai dengan pH obat menurut literatur atau belum, di mana pH ialah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kelarutan suatu sediaan. Pengujian kali ini dilakukan menggunakan pH meter. Persyaratan dari uji penetapan pH adalah pH sediaan harus dalam rentang 7,5 sampai 10,5 untuk dexamethasone sodium fosfat. Didapatkan pada vial 1 pH-nya berupa 7,3 yang berarti tidak memenuhi persyaratan. Pada vial 2 7,5 yang berarti memenuhi persyaratan. Pada ampul 1 5,6 yang berarti tidak memenuhi persyaratan, dan pada ampul 2 6,6 yang berarti tidak memenuhi persyaratan. Uji ketiga adalah uji kualitatif. Jadi uji kualitatif ini dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan dalam sediaan injeksi ini apakah benar-benar mengandung zat aktif dexamethasone natrium fosfat. Jadi persyaratannya ialah dihasilkan bercak berwarna coklat atau hitam. Pada vial 1 didapatkan warna kuning, pada vial 2 warna ungu, pada ampul 1 warna biru, dan pada ampul 2 warna merah. Dapat disimpulkan bahwa pada semua sediaan injeksi untuk uji kualitatif ini tidak memenuhi persyaratan. Uji keempat ialah uji pirogenitas. Jadi uji pirogenitas ini dilakukan untuk sediaan injeksi di mana dimaksudkan untuk membatasi resiko reaksi demam pada tingkat tinggi yang dapat diterima oleh pasien pada pemberian injeksi. Pengujian yang biasa dilakukan ialah menggunakan kelinci dengan cara mengukur kenaikan suhu kelinci
setelah diinjeksikan larutan uji secara intravena. Persyaratannya ialah perubahan suhu tidak boleh lebih dari 3 derajat Celcius. Pada hasil pengamatan didapatkan vial 1 mengalami kenaikan suhu sebanyak 2 derajat Celcius, vial 2 1 derajat Celcius, ampul 1 itu kenaikannya 4 derajat Celcius dan ampul 2 kenaikannya 6 derajat Celcius. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada vial 1 dan 2 itu memenuhi persyaratan, tetapi pada ampul 1 dan 2 itu tidak memenuhi persyaratan. Uji kelima adalah uji kebocoran. Jadi uji kebocoran adalah suatu uji yang digunakan untuk memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilisasi dan volume serta kestabilan suatu sediaan injeksi. Persyaratannya ialah sediaan tidak boleh bocor atau wadah sediaan tidak boleh berubah warna menjadi warna biru. Pada hasil pengamatan itu didapatkan pada vial 1 itu mengalami kebocoran, tetapi pada vial 2, ampul 1 dan ampul 2 itu tidak mengalami kebocoran. Hal ini menunjukkan bahwa pada vial 1 itu sediaan tidak memenuhi persyaratan, dan pada vial 2, ampul 1 dan ampul 2 itu sediaan memenuhi persyaratan. Selanjutnya adalah uji keseragaman. Jadi keseragaman suatu sediaan ialah derajat keseragaman jumlah zat aktif dalam suatu sediaan. Keseragaman sediaan ditetapkan dengan salah satu dari 2 metode, diantaranya keseragaman kandungan atau keseragaman kadar dan keseragaman bobot. Uji keseragaman kandungan atau uji kuantitatif berdasarkan penetapan kadar masing-masing kandungan zat aktif dalam suatu sediaan. Pada uji keseragaman bobot, pada hasil pengamatan itu didapatkan semua sediaan memenuhi persyaratan. Tetapi pada uji keseragaman volume didapatkan pada vial 1, ampul 1 dan ampul 2 tidak memenuhi persyaratan, sedangkan pada vial 2 itu memenuhi persyaratan. Selanjutnya adalah uji kuantitatif. Uji kuantitatif ini dilakukan dengan cara menentukan sejumlah kadar zat aktif yang ada dalam sediaan. Didapatkan pada hasil pengamatan bahwa pada ampul 1 itu sediaan telah memenuhi persyaratan, namun pada vial 1, vial 2 dan ampul 2 itu tidak memenuhi persyaratan, di mana persyaratannya ialah kadarnya itu tidak lebih dari 90% dan tidak kurang dari 110% pada sediaan 25 mg per mili. Uji terakhir pada praktikum kali ini adalah uji sterilitas. Jadi uji sterilitas ini dilakukan karena merupakan syarat utama pembuatan sediaan injeksi dosis ganda karena kemungkinan kontaminasi mikroba pada saat pengambilan berulang, sehingga diperlukan pengujian sterilitas untuk memeriksa kemungkinan adanya kontaminasi mikroorganisme yang hidup di dalam sediaan farmasi yang telah mengalami proses sterilisasi. Pengujian sterilisasi harus dilakukan dengan teknik aseptis yang cocok. Persyaratannya ialah tidak boleh terdapat pertumbuhan mikroorganisme pada sediaan steril, di mana pada vial pertama itu didapatkan pertumbuhan mikroba 6 koloni, vial kedua 5 koloni, ampul pertama 5 koloni, dan ampul kedua 1 koloni. Hal ini menunjukkan bahwa semua sediaan tidak memenuhi persyaratan karena masih terdapat pertumbuhan mikroba pada sediaan tersebut. Saya Ocita Lady Francisca dengan nomor NIM 08061181924126. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan praktikum kontrol kualitas sediaan injeksi. Yang pertama, proses pengujian kontrol kualitas sediaan injeksi meliputi uji nilai pH, uji organoleptis, uji kualitatif, uji kuantitatif, uji pirogenitas, uji kejernihan, uji kebocoran, uji keseragaman volume, serta uji sterilitas. Kemudian yang kedua, kontrol kualitas sediaan injeksi bertujuan agar mengetahui produk sediaan injeksi yang diformulasikan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan serta aman dalam pemakaian pada pasien dan tidak berbahaya. Yang ketiga, persyaratan sediaan injeksi antara lain harus steril, bebas pirogen, bebas partikulat berwarna jernih, jumlah kadar zat aktif tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%, pengemas tidak bocor, keseragaman bobot dan volume, dan nilai pH mendekati nilai pH target sediaan. Yang keempat, sediaan memenuhi syarat pada uji keseragaman bobot dan volume saja, namun pada uji lain tidak semua pada sampel percobaan yang memenuhi persyaratan pada pengamatan kami. Kemudian, yang kelima, sediaan injeksi pada uji kuantitatif harus memiliki jumlah kadar zat aktif tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% kadar sediaan pada etiket. Pada percobaan kami, ada satu sediaan pada ampul 2 yang tidak memenuhi persyaratan karena kadarnya hanya 88% saja. Kemudian yang terakhir, pengujian sterilitas sediaan steril harus tidak ada sama sekali pertumbuhan dari mikroorganisme. Jadi, di sini tidak ada namanya kontaminasi pada sediaan steril. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih.